Setelah kemunculan sosok hitam di langit, orang pertama yang pulih dari keterkejutannya adalah Xiaoyu. Kegembiraan pun seketika terpampang jelas di wajahnya begitu melihat pemuda paling berbakat di klan Xiao tersebut akhirnya telah muncul untuk menyelamatkan mereka semua. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas sedikit tertawa sembari menatap ke arah Wu Hao dan mengatakan, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Tak kusangka aku akan melihatmu dalam kondisi yang cukup menyedihkan seperti ini." Para murid serta instruktur baru di Akademi Jianan yang berada di lembah pun sontak memfokuskan pandangan mereka ke arah pemuda berbaju hitam yang melayang di langit. Bagi anggota baru seperti mereka, nama Xiaoyan tentu masih terdengar cukup asing. Oleh karena itu, mereka lalu bertanya kepada instruktur Xiaoyu siapa sebenarnya sosok pemuda tersebut. Tak lama setelah itu, salah seorang murid pun tampaknya mengingat sesuatu dan segera menyuarakan pikirannya. Dia adalah senior Xiaoyan, pendiri gerbang PAN di Akademi Jianan. Begitu seruan ini terdengar, seluruh anggota Akademi Jianan yang berada di lembah pun seketika terkejut bukan main. Dalam sekejap mereka dapat mengingat kembali sosok Xiaoyan di Akademi Jianan yang begitu terkenal dengan segudang prestasinya, terutama kisah pertempurannya melawan para ahli Do Huang di wilayah Black Corner. Ditambah popularitas gerbang PAN serta gerbang Xiao yang sangat berpengaruh di wilayah sudut hitam tersebut. Xiaoyan pun hanya mengabaikan tatapan tercengang yang ditunjukkan semua orang dan segera dia pun mendarat tepat di hadapan Wu Hao sembari memegang pedang hitam miliknya dan berkata, "Setelah 2 tahun berpisah, Wu Hao, kau tampaknya telah menerobos ke ranah doang." Wu Hao pun seketika tersenyum dan memaksa tubuhnya untuk berdiri tegak sempurna di hadapan teman lamanya itu. Bagaimanapun sejak pertama kali mengenal Xiaoyan di ujian masuk akademi, Wu Hao telah menaruh kepercayaan penuh kepada Xiaoyan dan menganggapnya sebagai orang yang layak untuk dihormati. Melihat kondisi Wu Hao yang sangat menyedihkan, Xiaoyan pun dengan cepat mengambil pil obat dari dalam cincin penyimpanannya sembari menepuk pundak Wu Hao dan mengatakan, "Makanlah untuk memulihkan kekuatanmu. Masalah yang tersisa akan aku tangani dengan baik." Mendengar ucapan arogan yang keluar dari mulut generasi muda seperti Xiaoyan, si Zhen pun berangsur-angsur dipenuhi kekesalan yang luar biasa. Bagaimanapun sejauh ini hanya ada beberapa orang di wilayah Black Corner yang berani mengucapkan kata-kata semacam itu kepadanya. Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan ekspresi si Zhen dan langsung meraih pedang hitam miliknya, dan pada saat yang bersamaan dia pun melesat dengan kecepatan tinggi menuju tepat ke arah si Zhen berada. Melihat aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, si Zhen pun dapat memastikan bahwa sosok pemuda yang mencoba menantangnya ini memiliki kekuatan yang berada di bawahnya. Perbedaan level tersebut sontak membuat si Zhen merasa semakin percaya diri dan memandang rendah Xiaoyan. Dia sangat yakin bahwa kemenangan dalam pertempuran kali ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Dalam sekejap si Zhen pun melesatkan serangan mematikan layaknya sebuah cakar tajam yang siap menembus dada Xiaoyan. Namun sayang di situ Xiaoyan dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Sontak pergerakan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan itu membuat si Zhen terkejut setengah mati dan langsung melancarkan serangan untuk yang kedua kalinya. Kali ini Xiaoyan tak menghindar dan memilih untuk memblokir serangan si Zhen dengan tinju kosongnya. Dalam hitungan detik dogi hijau panas pun mengalir deras ke telapak tangan Xiaoyan hingga menimbulkan ledakan energi yang cukup besar. Benturan ini sontak membuat si Zhen terpental mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah menstabilkan tubuhnya, si Zhen pun akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan jelas telah menyembunyikan kekuatannya. Dia lantas bertanya-tanya siapakah sebenarnya sosok pemuda tersebut. Para murid Akademi Jianan yang menyaksikan secara langsung betapa hebatnya pendiri gerbang PAN itu pun sontak dipenuhi kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Xiaoyu dan juga yang lainnya sangat yakin bahwa selama orang ini muncul maka segala jenis permasalahan akan mudah untuk diatasi. Wajah orang-orang dari Demon Flame Valley pun berangsur-angsur memburuk setelah menyaksikan tetua keempat mereka yang merupakan seorang Do Huang sejati benar-benar tidak dapat bersaing dengan Xiaoyan. Tampaknya pelatihan selama 5 bulan yang Xiaoyan lakukan dalam perjalanan menuju wilayah Black Corner ini telah meningkatkan energi Daoqi yang tersimpan di dalam tubuhnya secara signifikan. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas mengambil kuda-kuda dan dalam sekejap dia pun menghilang bagaikan kilat yang secara tiba-tiba muncul tepat di belakang si Zhen. Di saat si Zhen baru saja membalikkan tubuhnya, tinju keras Xiaoyan yang dibalut dengan Daoqi hijau giok pun dengan keras membentur tinju si Zhen hingga membuat tulang di pergelangan tangannya menunjukkan suara retakan yang sangat menyakitkan.
Di bawah tekanan Daoki hijau giok milik Xiaoyan, si Zen pun tak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya terhempas dengan begitu keras tepat ke arah bebatuan. Seteguk darah segar pun dimuntahkan dan di saat yang bersamaan si Zen pun memasang wajah syok sembari bertanya dengan suara serak, "Bocah, siapa kau sebenarnya?" Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum tenang dan berkata, "Pak Tua, aku adalah Xiaoyan, ketua dari Gerbang Xiao." Ekspresi si Zen pun langsung berubah ketika mengetahui bahwa ternyata sosok pemuda yang sedang dia lawan itu tidak lain adalah pendiri Gerbang Xiao yang sangat terkenal di wilayah Black Corner beberapa tahun lalu. Si Zen pun merasa bingung dan bertanya-tanya. Sejauh yang dia ketahui, seharusnya Xiaoyan saat ini sedang tidak menetap di wilayah tersebut. Jadi bagaimana bisa ahli muda yang sangat disegani ini tiba-tiba muncul di hadapannya? Pada saat itu Xiaoyan bahkan mampu mengalahkan Han Feng yang sudah mencapai puncak Do Huang dan hanya perlu selangkah lagi untuk menerobos kelas Douzong. Jadi bisa dipastikan bahwa kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Si Zen yang menyadari hal tersebut pun seketika merasa takut kepada Xiaoyan dan berniat untuk menyerang para murid Akademi Jianan dan dijadikan sebagai sandera. Namun sayang, Xiaoyan sudah memperkirakan rencana busuk si Zen dan langsung menghadangnya dengan kecepatan kilat. Melihat kemunculan Xiaoyan yang secara tiba-tiba, si Zen pun dengan cepat memutar arah dan bergegas pergi ke arah pintu lembah untuk melarikan diri. Demi mencegah Xiaoyan mengejarnya, si Zen lantas berteriak dengan keras dan memerintahkan seluruh anggota Demon Flame Valley yang hadir untuk menghadang Xiaoyan dan mengulur waktu sebanyak mungkin. Melihat para ahli dewang dari pihak lawan berani melakukan inisiatif untuk menyerang, Xiaoyan pun segera mengayunkan pedang hitam miliknya dan berhasil membunuh salah satu dewang tersebut dalam satu serangan. Para ahli dari Demon Flame Valley pun tanpa sadar menelan ludah ketika menyaksikan adegan menakutkan ini secara langsung. Hal yang sama tentu akan mereka alami jika terus berurusan dengan Xiaoyan. Oleh karenanya, para ahli Demon Flame Valley yang tersisa pun segera menguatkan pijakan kaki mereka dan bergegas pergi dari lembah tersebut. Tentu saja Xiaoyan tak tinggal diam dan langsung melepaskan api hati gugur yang menyebar ke segala arah. Dalam hitungan detik, seluruh ahli yang mencoba kabur itu pun meledak dan berubah menjadi setumpuk abu tepat di hadapan para murid Akademi Jianan. Nah, setelah berhasil melenyapkan akar masalah tersebut sepenuhnya, Xiaoyan lantas berbalik dan menghampiri kelompok Wu Hao. Kedatangan Xiaoyan ini secara tidak langsung menarik perhatian seluruh murid perempuan yang selamat. Mereka benar-benar telah jatuh cinta dan sangat terpukau dengan penampilan sang pahlawan muda tersebut. Di saat yang bersamaan, Wu Hao lantas sedikit mengeluh kepada Xiaoyan dan sangat menyayangkan bahwa si Zen berhasil kabur saat Xiaoyan disebutkan para ahli dowang sebelumnya. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan pun sedikit tertawa dan meyakinkan Wu Hao bahwa tak ada seorang pun yang bisa lolos dari genggaman tangannya. Tak lama kemudian, Xian beserta instruktur Maidi dan juga Moling pun akhirnya turun ke lembah untuk menemui Xiaoyan dan yang lainnya. Wu Hao pun menunjukkan sedikit keterkejutan setelah mengetahui bahwa Xiaoyan ternyata juga membawa Xian dalam perjalanannya kali ini. Sesaat setelah itu, Wu Hao lantas menyapu pandangannya ke tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya dengan penuh keraguan, "Xiaoyan, apakah kekuatanmu saat ini benar-benar telah mencapai kelas Do Huang?" Melihat Xiaoyan yang tersenyum dan mengangguk, semua orang pun sontak tercengang dan tak percaya bahwa sosok pemuda yang hanya selisih beberapa tahun dengan mereka itu ternyata telah mencapai tingkatan yang sangat diimpikan oleh semua orang. Di saat semua orang masih tenggelam dalam rasa kagum dan iri kepada Xiaoyan, dokter peri kecil tiba-tiba saja muncul di langit dengan membawa seorang mayat yang langsung dilemparkan ke tempat terbuka yang berdekatan dengan kelompok Xiaoyan. Wajah semua orang pun dipenuhi keterkejutan ketika menyadari bahwa sosok mayat tersebut tidak lain adalah si Zen yang sebelumnya mencoba melarikan diri. Sementara itu, dokter peri kecil yang masih berdiri di langit pun secara perlahan melangkahkan kakinya menginjak kekosongan dan pergi menghampiri Xiaoyan. Keringat dingin pun seketika mengucur deras di wajah Wu Hao ketika melihat sosok wanita yang sangat kuat itu menunjukkan senyum hangat ke arah Xiaoyan. Di dalam hati Wu Hao bertanya-tanya bagaimana bisa wanita sekuat itu mau mengikuti Xiaoyan. Di samping itu, Xiaoyan yang terus mengamati mayat si Zen dari kejauhan pun akhirnya membuka mulutnya secara perlahan dan bertanya kepada Wu Hao masalah terkait fraksi yang disebut Demon Flame Valley tersebut. Wu Hao lalu menjelaskan bahwa fraksi ini sebenarnya sudah cukup lama berdiri di wilayah Black Corner. Pada awalnya, Akademi Jianan sama sekali tak memiliki perselisihan dengan fraksi tersebut. Namun setelah mereka mengetahui hubungan antara Akademi Jianan dan Gerbang Xiao, fraksi ini pun selalu melancarkan serangan setiap kali mereka bertemu. Alasan utamanya adalah karena Gerbang Xiao berkembang terlalu cepat dan hal ini secara alami menimbulkan konflik di antara kedua fraksi tersebut.
Selama pertempuran ini, gerbang Xiao selalu dikalahkan sehingga Akademi Jianan pun tak bisa tinggal diam dan segera memberikan pertolongan dan berhasil mengalahkan Demon Flame Valley. Hal inilah yang menjadi awal mula fraksi tersebut mulai menyerang Akademi Jianan. Setelah menyimpan dendam tersebut, Demon Flame Valley pun melampiaskan kekesalan mereka terhadap para murid Akademi Jianan yang sedang berlatih di luar. Sampai saat ini sudah cukup banyak murid Akademi Jianan yang tewas di tangan mereka dan menyebabkan perselisihan ini semakin memanas. Selain itu, Demon Flame Valley juga merekrut seluruh ahli yang sebelumnya bergabung dengan Han Feng dan berniat untuk menghancurkan Akademi Jianan. Dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan Akademi Jianan sekalipun tidak mampu untuk benar-benar melenyapkan mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, Akademi Jianan terpaksa mengirim para tetua dan instruktur untuk melindungi para murid saat melakukan pelatihan di luar. Namun siapa sangka perjalanan mereka kali ini diketahui oleh pihak lawan sehingga menyebabkan situasi seperti yang terjadi saat ini. Mendengar penjelasan Wu Hao, Xiaoyan pun sedikit merenung dan memikirkan bahwa selain tetua Suqian, seharusnya Akademi Jianan masih memiliki kekuatan tersembunyi lainnya, seperti dua tetua yang menjaga lembah misterius. Namun sayang, meski mempunyai kekuatan yang sangat menakutkan, kedua penjaga ini tidak akan bertindak sampai Akademi Jianan benar-benar berada di ambang kehancuran. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas bertanya apakah pihak lawan memiliki ahli setingkat Douzong. Menurut Wu Hao, Demon Flame Valley memang memiliki ahli Douzong, namun sejauh ini tampaknya sosok tersebut hanya menghabiskan waktunya untuk menjalani pelatihan tertutup. Dari penjelasan tersebut, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa selama kepergiannya, wilayah Black Corner telah mengalami gejolak perubahan yang cukup besar. Tampaknya para ahli kuat yang selama ini bersembunyi kini mulai bertindak dan menunjukkan kekuatan mereka. Nah, setelah semua itu, Xiaoyan lantas memberitahu Wu Hao bahwa dia harus pergi ke pelelangan skala besar di wilayah Black Corner terlebih dahulu sebelum kembali ke Akademi Jianan. Dan untuk memastikan keselamatan mereka semua, Xiaoyan lalu mengawal Wu Hao dan para murid Akademi Jianan pergi ke kota terdekat. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi khawatir dengan keselamatan mereka semua. Setelah menghabiskan waktu 2 jam perjalanan, kelompok Xiaoyan pun akhirnya menemukan sebuah kota yang terletak di antara gunung-gunung. Begitu memastikan kelompok Wu Hao telah aman, Xiaoyan pun segera pamit dan bergegas pergi menuju kota Black Emperor untuk mengikuti pelelangan. Singkat cerita, 1 hari pun berlalu dan kini Xiaoyan telah sampai di sekitar kota Black Emperor. Terlihat di sana ada begitu banyak manusia yang juga hadir untuk mengikuti pelelangan sama seperti Xiaoyan. Dari kejauhan, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas sebuah tembok besar yang menjulang tinggi di depan kota. Setiap orang yang mengetahui pengetahuan terkait materi bangunan akan mengetahui bahwa tembok tersebut sebenarnya dilapisi oleh material Black Mirror Rock yang sangat langka. Hal ini menunjukkan bahwa kota tersebut memang benar-benar kaya dan layak untuk mengadakan pelelangan skala besar di wilayah Black Corner. Sebelum memasuki kota, Xiaoyan lebih dulu memperingatkan Xian agar tidak mengambil benda berharga semaunya demi menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan, Xian, serta dokter peri kecil pun perlahan memasuki kota tersebut.